Di lantai 20 gedung megah PT Arga Group, cahaya matahari pagi memantul dari jendela kaca besar yang membentang dari lantai ke langit-langit. Di ruang kantor utama, seorang pria tampan, tinggi, dan berwibawa duduk di kursi kulit hitam besar, Arga Pratama, CEO yang terkenal dingin, kaya raya, dan tak terkalahkan. Setiap langkahnya di perusahaan selalu diperhatikan. Karyawan bahkan menahan napas saat ia lewat, karena reputasinya bukan main, tegas, cerdas, dan selektif dalam segala hal. Termasuk soal asmara. Arga terkenal menolak semua wanita kaya yang mencoba mendekatinya. Media sosial pun tak henti-hentinya membicarakan gaya hidupnya, mobil mewah, jam tangan mahal, dan rumah penthouse yang megah. Tapi hatinya tertutup rapat. Di luar gedung, para sosialita berlomba-lomba menarik perhatiannya. Mereka mengirim bunga, tiket konser, bahkan mobil mewah sebagai hadiah. Namun Arga hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat hati wanita manapun dakdikduk, tapi tetap dingin. Aku tidak butuh wanita yang tergila-gila sama kekayaanku, bisik Arga pada dirinya sendiri sambil menatap layar laptop. Aku hanya ingin seseorang yang jujur dan tulus. Di tengah suasana dingin itu, dunia Arga akan berubah, meski ia belum menyadarinya. Sementara itu, di lantai yang sama, seorang office girl bernama Maya sibuk menata dokumen dan kopi untuk rapat pagi. Maya sederhana, tidak peduli dengan kekayaan atau kemewahan, dan selalu tersenyum ramah pada semua orang. Ia adalah tipe orang yang membuat kantor terasa hangat tanpa perlu menunjukkan status. Hari itu, saat Arga berjalan menuju ruang rapat, Maya menabrak tumpukan dokumen dan beberapa kertas berhamburan. Tanpa sadar, Arga menatapnya sejenak. "Hati-hati, Maya," katanya datar, tapi ada nada lembut yang tidak biasa terdengar. Maya menunduk malu. "Maaf, Pak Arga. Saya tidak sengaja." Arga hanya mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya. Namun, di balik sikap dinginnya, ada rasa ingin tahu yang samar. Kenapa wanita sederhana ini tidak tergoda oleh kekayaannya, seperti yang dilakukan wanita lain? Di ruang rapat, semua staf duduk menunggu arahan CEO mereka. Arga membuka presentasi dengan profesional, menatap setiap layar laptop, dan memberi instruksi tegas. Tetapi tanpa disadari, pandangannya sesekali kembali tertuju pada Maya yang duduk di pojok ruangan, mencatat dengan rapi, dan sesekali tersenyum saat mendengar lelucon ringan dari rekan kerjanya. Rekan-rekan kantornya mulai menyadari hal itu. Lihat. Arga menatap Maya lagi, bisik seorang sekretaris. Ya ampun, nggak biasanya dia fokus sama satu orang, apalagi office girl, gumam yang lain. Gosip mulai muncul, tapi Arga tetap tenang. Baginya, ini adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Malam harinya, setelah semua karyawan pulang, Arga duduk sendirian di kantor dengan jendela kaca yang memandang kota yang gemerlap. Ia membuka catatan pribadinya. "Aku menolak semua wanita kaya. Aku menolak gosip, tawaran, dan kemewahan yang palsu. Tapi ada satu hal yang belum pernah kucoba, jatuh cinta pada seseorang yang tulus, tanpa peduli siapa aku." Ia menatap foto sebuah dokumen kerja yang ditulis dengan tangan Maya. Entah kenapa, senyum kecilnya membuat hati Arga sedikit hangat. Itu adalah hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di luar, lampu kota mulai menyala. Arga tahu, hidupnya akan segera berubah. Dan wanita sederhana bernama Maya akan menjadi pusat perubahan itu, meski ia belum tahu bagaimana perasaan itu akan terungkap di depan semua orang. Bab 1 ditutup dengan Arga menatap jendela, tangan terkepal di atas meja,
dan pikirannya mengulang satu kata. Maya. Sebuah nama yang akan menjadi awal dari kisah romansa, gosip, konflik, dan kejutan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, suasana kantor PT Arga Group seperti biasa dipenuhi bunyi printer, ketikan keyboard, dan langkah kaki karyawan yang sibuk. Di pojok ruangan, Maya menata dokumen di mejanya dengan rapi. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan rok hitam, tampak biasa, namun aura kesederhanaannya membuatnya mudah disukai semua orang. Maya bukan tipe orang yang peduli pada kekayaan atau status sosial. Ia bekerja keras untuk membantu keluarganya dan selalu tersenyum pada siapapun tanpa memandang pangkat. Sifat tulusnya membuatnya menjadi sosok yang disegani secara diam-diam oleh rekan-rekan kantor, meski ia tetap rendah hati. Saat Maya berjalan ke mesin fotokopi, ia menabrak seorang pegawai lain dan tumpukan dokumen hampir terjatuh. Dengan sigap, Maya membenahi dokumen itu. Waduh, hati-hati, Maya, ucap pegawai itu sambil tersenyum. Maya tersenyum malu. Maaf, saya tidak sengaja. Di saat bersamaan, Arga melewati koridor menuju ruang rapat. Matanya tertuju sekilas pada Maya yang sibuk menata dokumen. Ia mengamati gerak-gerik Maya dengan cermat, tanpa disadari membuat beberapa karyawan lain menatapnya dengan penasaran. Kenapa dia menatap Maya begitu lama? Bisik salah seorang sekretaris. Aku juga nggak tahu, biasanya CEO kita nggak pernah menatap office girl, jawab yang lain. Arga sendiri tidak terlalu peduli dengan gosip di sekelilingnya. Namun sesuatu dalam kesederhanaan Maya membuatnya penasaran. Tidak ada rasa kagum pada kekayaannya, tidak ada kepura-puraan, hanya ketulusan yang nyata. Di ruang rapat, Maya duduk di pojok ruangan, mencatat semua instruksi dengan rapi. Arga membuka rapat dengan serius, membahas proyek baru perusahaan. Saat menyampaikan arahan, pandangan Arga sesekali tertuju pada Maya yang tampak fokus menulis, sesekali tersenyum ketika rekan lain memberikan tanggapan. Lihat itu, Arga menatap Maya lagi, bisik salah satu staf. Benar-benar nggak biasanya dia fokus sama satu orang, balas yang lain. Maya sama sekali tidak menyadari perhatian Arga padanya. Baginya, CEO hanyalah figur profesional yang harus dihormati. Ia tidak pernah berpikir akan menjadi pusat perhatian Arga, apalagi digosipkan oleh rekan kerja. Setelah rapat selesai, Maya bergegas menata dokumen yang dibawa dari ruang rapat ke mejanya. Ia tanpa sengaja menjatuhkan satu folder penting. Arga yang lewat menatap sejenak, lalu tanpa ragu membantu mengangkat folder itu. Terima kasih, Pak Arga, ucap Maya, sedikit gugup. Tidak apa-apa, jawab Arga singkat. Matanya menatap wajah Maya sejenak, lalu ia melanjutkan langkahnya. Hati Maya berdebar tanpa sebab. Ia tidak pernah membayangkan CEO yang dingin itu bisa sekadar menatapnya. Namun Maya segera menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya hal sepele. Di hari-hari berikutnya, interaksi kecil seperti itu mulai sering terjadi. Arga menanyakan laporan proyek padanya, sesekali tersenyum ketika Maya menjelaskan data dengan jelas, dan bahkan memberikan pujian sederhana. Presentasimu jelas, Maya. Bagus. Maya terkejut tapi tersenyum malu. Ia tidak pernah menyangka CEO yang selama ini terlihat dingin bisa memperhatikan pekerja kantornya. Namun, gosip di kantor tidak bisa dihindari. Rekan-rekan mulai berspekulasi. Arga terlihat berbeda akhir-akhir ini. Mungkin dia mulai tertarik sama Maya. Tidak mungkin, kan? Dia kan selalu menolak wanita kaya. Ya, tapi Maya kan bukan wanita kaya, dia hanya office girl biasa. Maya tetap tenang dan profesional.
Ia tidak peduli pada gosip, fokus pada pekerjaannya, dan menjaga jarak yang sopan dengan Arga. Malam harinya, Maya pulang ke apartemennya yang sederhana. Ia duduk di meja belajar, menatap kalender dan membuat daftar pekerjaan besok. Ia berpikir, apa yang membuatku merasa berbeda di kantor hari ini? Aku tidak tahu, tapi aku harus tetap fokus. Di sisi lain kota, Arga duduk di ruang kerjanya, menatap laporan yang sama. Ia tersenyum kecil ketika mengingat momen hari itu, menyadari satu hal, Maya bukan seperti wanita lain yang mengejarnya demi kekayaan atau status. Dan tanpa disadari, benih ketertarikan itu mulai tumbuh di hati Arga, benih yang akan mengubah hidupnya dan hidup Maya selamanya. Bab 2 ditutup dengan adegan Arga menatap jendela ruang kerjanya saat lampu kota mulai menyala dengan satu kata di benaknya. Maya. Hari-hari di PT Arga Group mulai terasa berbeda sejak perhatian CEO Arga Pratama terhadap Maya semakin terlihat. Bukan secara terang-terangan, tapi gestur kecil dan sikap hangat Arga mulai memicu gosip di seluruh kantor. Lihat. Arga lagi senyum sama Maya, bisik salah seorang sekretaris pada rekan dekatnya. Bener-bener nggak biasanya, kan? Biasanya dingin banget ke semua orang, jawab yang lain sambil menahan tawa. Gosip mulai beredar dengan cepat. Rekan-rekan wanita, terutama yang sudah dekat dengan Arga karena kekayaannya, mulai merasa terancam dan iri. Mereka tidak menyangka CEO yang selektif itu bisa menunjukkan ketertarikan pada seorang office girl sederhana. Di sisi lain, Maya tetap profesional dan tidak menyadari perhatian Arga. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, menyelesaikan tugas-tugas proyek besar yang menumpuk. Namun senyum kecil atau ucapan singkat Arga tetap membuatnya bingung dan sedikit gugup, walaupun ia menolak untuk terlalu memikirkannya. Suatu hari, saat rapat penting, Arga meminta Maya untuk membantunya mempresentasikan data ke Dewan Direksi. Siapkan semua laporan dengan jelas. Aku butuh kamu membantu menjelaskan angka-angka ini, perintah Arga tegas. Maya menelan ludah, tapi tetap mengangguk. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuannya, bukan sekadar berhadapan dengan CEO tampan itu. Saat presentasi berlangsung, Arga sesekali menatap Maya saat ia menjelaskan angka-angka kompleks. Pandangan itu membuat beberapa anggota dewan tersenyum melihat chemistry yang tidak disengaja antara mereka. Setelah rapat, beberapa wanita kaya yang biasa mendekati Arga mulai menunjukkan sikap dingin dan sinis terhadap Maya. Siapa dia? Office girl itu kok bisa bikin CEO kita tersenyum? Bisik salah satu dari mereka dengan nada penuh iri. Jangan-jangan dia punya cara tersembunyi menarik perhatian Arga, balas yang lain sambil menatap Maya dengan curiga. Tekanan di kantor mulai terasa bagi Maya. Beberapa rekan mencoba menguji batas kesabarannya, menaruh dokumen penting di tempat yang salah atau memberikan komentar sinis tentang kehadirannya di dekat Arga. Namun Maya tetap tenang dan profesional. Aku nggak peduli mereka ngomong apa. Aku hanya harus kerja dengan baik, pikir Maya. Arga, yang diam-diam menyadari godaan dan intrik di sekelilingnya, mulai melindungi Maya dengan caranya sendiri. Ia memberikan tugas penting dan selalu memastikan Maya mendapatkan penghargaan atau pengakuan atas kerja kerasnya. Maya pantas dapat ini. Aku nggak mau orang-orang iri merusak profesionalismenya, kata Arga dalam hati. Kebiasaan Arga ini mulai menimbulkan friksi dengan wanita kaya yang dulu mengejarnya. Mereka mencoba mendekati Arga lagi, menawarkan undangan makan malam mewah atau tiket konser mahal. Namun Arga menolak dengan santai tapi tegas. Terima kasih, tapi aku tidak tertarik. Sikap itu membuat gosip semakin membesar. Kantor pun menjadi arena kecil drama,
Beberapa karyawan setia mendukung Maya, sementara sebagian lain ikut terpengaruh oleh kecemburuan wanita kaya. Di tengah semua tekanan, Maya tetap fokus dan tidak membiarkan gosip mempengaruhi pekerjaannya. Ia mulai mendapat pengakuan dari rekan kerja dan dewan direksi karena ketekunan dan kejujuran dalam proyek. Arga, yang memperhatikan semua itu, semakin kagum pada karakter Maya. Suatu malam, Arga menatap laporan proyek di kantornya sendirian. Ia tersenyum tipis, mengingat perilaku profesional Maya di tengah gosip dan tekanan. Dia kuat. Dia tulus. Dan dia membuat hatiku merasa sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Bab 3 ditutup dengan konflik yang mulai meningkat. Wanita kaya yang iri mulai merancang cara untuk menjatuhkan Maya, sementara Arga semakin terlihat protektif terhadapnya. Benih romansa mulai tumbuh, tapi juga disertai ketegangan dan intrik. Kalau mau, saya bisa lanjutkan ke bab 4, momen dekat tanpa disadari, yang menampilkan interaksi lucu, romantis, dan menegangkan antara Arga dan Maya, sehingga ketertarikan mereka semakin terlihat dan gosip kantor semakin memanas. Hari itu suasana kantor PT Arga Group terasa lebih tegang dari biasanya. Proyek besar yang sedang dikerjakan Arga dan timnya membutuhkan kerja sama penuh, dan secara tidak sengaja membuat Arga dan Maya sering berada di satu ruangan untuk koordinasi. Maya sedang menyiapkan laporan keuangan saat Arga masuk dengan ekspresi serius. Ia membawa tumpukan dokumen dan laptop, lalu meletakkannya di meja Maya. Ini data tambahan untuk presentasi nanti, kata Arga. Suaranya tetap tenang tapi ada nada yang membuat Maya merasa hangat dan gugup. Maya menoleh, tersenyum kecil. Terima kasih, Pak Arga. Aku akan cek sekarang. Tanpa disengaja, tangan mereka sempat bersentuhan saat menata dokumen. Maya menarik tangan sejenak, wajahnya memerah. Arga menatapnya sekilas, lalu menunduk menatap dokumen, namun ada senyum tipis yang tak ia sadari muncul di wajahnya. Dia membuatku merasa berbeda, pikir Arga. Ini bukan soal penampilan atau kekayaan, tapi sesuatu yang lebih tulus. Selama beberapa hari berikutnya, momen-momen kecil itu terus terjadi. Arga menahan pintu lift agar Maya tidak kepleset. Ia membawakan kopi favorit Maya ketika melihatnya terlalu sibuk. Memberikan saran lembut saat Maya bingung menghadapi angka yang rumit. Setiap tindakan kecil itu tidak luput dari perhatian karyawan lain yang mulai berspekulasi semakin liar. Lihat, dia benar-benar peduli sama Maya, bisik sekretaris pada rekannya. Ya ampun, nggak biasanya dia segitunya, jawab yang lain sambil terkekeh. Suatu siang, saat Arga dan Maya sedang mempersiapkan presentasi bersama di ruang rapat, tiba-tiba printer macet. Dokumen penting tertahan, dan waktu hampir habis sebelum rapat dimulai. Ah, printer lagi macet, keluh Maya panik. Tenang, aku bantu, kata Arga sambil membuka panel printer. Tangan mereka berdekatan saat ia menekan tombol reset. Maya tersenyum gugup. Terima kasih, Pak Arga, aku selalu panik kalau ini terjadi. Arga tersenyum tipis. Kamu hebat, Maya. Tenang saja, kita bisa atasi bersama. Momen itu membuat keduanya sedikit lebih dekat, meski mereka berdua berusaha bersikap profesional. Namun hati mereka sudah mulai tertarik tanpa disadari. Di luar kantor, gosip tentang mereka semakin memanas. Beberapa wanita kaya yang dulu mengejar Arga mulai merasa cemburu dan menyusun strategi untuk menjatuhkan Maya. Namun Arga tetap tegas. Ia tidak ingin gosip dan intrik mengganggu profesionalisme atau membahayakan Maya. Aku tidak peduli apa kata mereka. Maya pantas dihargai karena kerja kerasnya, bukan karena penampilannya,
bisik Arga pada dirinya sendiri. Sementara itu, Maya mulai menyadari perubahan sikap Arga. Ia merasa nyaman saat bekerja dengannya, meski terkadang merasa gugup saat Arga tersenyum atau menatapnya. Apa yang membuatku merasa berbeda saat dia menatapku? Pikir Maya. Suatu sore, saat hujan mulai turun, Arga mengajak Maya keluar sebentar untuk mengambil dokumen dari gudang kecil dekat kantor. Saat mereka berjalan bersama, hujan mulai membasahi jalan. Arga membuka payung besar, menutupi mereka berdua. Maya menatap Arga dengan mata berbinar. "Terima kasih, Pak Arga, ini sangat membantu." Arga tersenyum sambil menatap wajahnya. "Tidak apa-apa, jangan sampai basah." Jarak yang dekat membuat jantung Maya berdegup kencang. Arga sendiri merasakan getaran yang sama, namun ia tetap berusaha menahan diri untuk tetap profesional di depan publik. Bab 4 ditutup dengan ketegangan emosional dan romansa yang mulai tumbuh, meski keduanya masih berusaha menjaga jarak di kantor. Gosip dan cemburu mulai menjadi ancaman, tetapi ketulusan dan perhatian kecil Arga terhadap Maya semakin menguatkan benih cinta mereka. Seiring kedekatan Arga dan Maya yang semakin terlihat, kantor PT Arga Group mulai dipenuhi bisik-bisik dan tatapan iri dari beberapa wanita kaya yang dulu mengejar Arga. Mereka tidak terima seorang office girl sederhana menjadi pusat perhatian CEO yang selektif itu. "Siapa dia, ya? Office girl itu kok bisa bikin Arga tersenyum?" ujar salah satu sosialita yang bekerja di perusahaan itu, sambil menatap Maya dengan sinis. "Lihat, dia bahkan bisa dekat sama CEO kita tanpa modal atau koneksi. Ini nggak adil," tambah yang lain, menekankan nada cemburu. Iri hati mereka mulai muncul dalam bentuk tindakan. Beberapa mencoba menjatuhkan Maya dengan cara halus. Menyebarkan gosip bahwa Maya terlalu ambisius dan ingin mendekati Arga demi keuntungan. Menempatkan dokumen penting di tempat yang salah agar Maya terlihat ceroboh. Memberikan komentar sinis saat Maya bekerja sama dengan Arga. Namun Maya tetap tenang. Ia fokus pada pekerjaannya, tidak membalas provokasi, dan tetap bersikap profesional. Arga menyadari semua itu. Ia merasa perlu melindungi Maya, bukan hanya karena ketertarikan pribadinya, tapi juga karena ia menghargai ketulusan dan profesionalisme Maya. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu, pikir Arga. "Aku harus pastikan dia tetap aman di kantor ini." Arga mulai menempatkan Maya di posisi strategis dalam proyek-proyek penting, memberikan tanggung jawab yang sesuai, dan selalu mengakui kerja kerasnya di depan semua orang. Sikap tegas Arga mulai membuat beberapa wanita kaya mundur, tapi tidak tanpa rencana balas dendam kecil. Suatu hari, salah satu wanita kaya bernama Nadia, yang sejak lama mengincar Arga, mencoba berbicara dengannya dengan nada menggoda. "Arga, kau selalu menolak wanita kaya, tapi kenapa bisa tertarik sama office girl itu?" Arga menatap Nadia dingin. "Aku tidak tertarik pada uang atau status. Aku tertarik pada ketulusan dan kerja keras seseorang. Itu yang membuatnya berbeda." Komentar Arga membuat Nadia terdiam. Ia tidak menyangka CEO yang dingin itu begitu tegas dalam mempertahankan pilihan hatinya. Kehidupan Maya juga semakin kompleks. Ia mulai merasakan tekanan dari gosip, tatapan iri, dan komentar sinis. Namun Maya juga mulai merasakan perhatian Arga yang tulus, seperti membantu menyelesaikan masalah kerjaan, memberikan pujian kecil, atau bahkan sekadar tersenyum saat ia berhasil melakukan sesuatu dengan baik. "Aku nggak ngerti kenapa dia selalu perhatian sama aku, tapi aku senang itu terjadi," pikir Maya. Momen itu membuat benih cinta di hati Maya mulai tumbuh, meski ia masih ragu dan ingin menjaga profesionalismenya.
Konflik mulai memuncak ketika beberapa wanita kaya bekerja sama untuk menjebak Maya. Mereka merencanakan agar dokumen proyek penting hilang sebelum rapat besar. Arga yang menyadari rencana itu segera bertindak cepat. Ia memperbaiki situasi, memastikan proyek tetap berjalan lancar, dan mengakui usaha Maya di depan dewan direksi. Semua keberhasilan ini berkat kerja keras tim, terutama Maya yang menjaga data dan koordinasi dengan sempurna, ujar Arga tegas. Pengakuan Arga membuat beberapa wanita kaya terkejut dan malu, sementara Maya merasa lega dan sedikit tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa Arga benar-benar menghargainya bukan karena status sosial, tapi karena ketulusan dan kerja kerasnya. Bab 5 ditutup dengan ketegangan yang semakin tinggi. Wanita kaya mulai mundur, tapi tetap merencanakan strategi untuk menarik Arga kembali. Di sisi lain, hubungan Arga dan Maya semakin terlihat, meski mereka berdua masih menjaga jarak profesional di kantor. Seiring waktu, perhatian Arga terhadap Maya semakin nyata, bahkan bukan hanya di kantor, tetapi juga di pikirannya. Ia mulai menyadari satu hal yang selama ini ia coba sembunyikan, ia jatuh cinta pada Maya. Bukan karena wajahnya, bukan karena status sosial, tapi karena ketulusan, kehangatan, dan sikapnya yang tulus. Suatu sore, kantor sepi karena sebagian besar staf pulang lebih awal. Arga memanggil Maya untuk membahas laporan proyek yang tersisa. Saat mereka duduk berdua di ruang rapat, Arga menatap Maya lebih lama dari biasanya. "Maya, aku ingin bilang sesuatu," kata Arga pelan, menatap matanya. Maya terkejut, menatapnya dengan mata terbuka lebar. "Apa, Pak Arga?" Suaranya gemetar sedikit. Arga menelan ludah. Baginya, ini adalah momen yang sulit tapi harus dilakukan. Aku menyadari sesuatu selama beberapa minggu terakhir," katanya. "Aku tidak hanya menghargai profesionalisme dan kerja kerasmu, tapi juga aku jatuh cinta padamu." Maya terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka Arga akan mengungkapkan perasaannya secara langsung, dan tidak di depan orang lain, tapi hanya berdua di ruangan sepi ini. Arga melanjutkan, suaranya lembut tapi tegas. "Aku tahu ini mungkin mengejutkan. Aku juga tahu ada tekanan dari luar, gosip, dan wanita-wanita yang iri. Tapi perasaanku nyata, Maya. Aku tidak ingin lagi menyembunyikannya." Maya menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia merasa campuran antara kagum, gugup, dan senang. Hatinya berdebar, tetapi ia ingin tetap menjaga profesionalisme. "Pak Arga, Aku tidak tahu harus bilang apa," ucap Maya pelan. Arga tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kau tahu. Aku tidak memaksa, tapi aku ingin jujur." Hari-hari berikutnya, hubungan mereka mulai lebih dekat secara emosional, meski tetap menjaga profesionalisme di kantor. Arga sering memberikan saran lembut saat Maya menghadapi masalah proyek. Maya merasa nyaman membicarakan ide dan kesulitannya pada Arga. Setiap senyum kecil Arga membuatnya tersipu malu, sementara Arga sendiri mulai merasa lebih hangat dan bahagia dibanding sebelumnya. Namun, tekanan dari luar tetap ada. Beberapa wanita kaya yang iri masih mencoba memancing konflik atau membuat gosip. Arga, yang kini sadar perasaannya, menjadi lebih protektif. Ia tidak hanya menjaga Maya, tapi juga memastikan ia dihargai dan diakui di kantor. Suatu malam, Arga merenung di kantornya setelah semua orang pulang. Ia menatap kota yang gemerlap dari jendela, memikirkan perasaannya. "Aku tidak pernah jatuh cinta sebelumnya seperti ini. Maya membuatku merasa hidup.
Aku harus melakukan sesuatu, tapi aku ingin melakukannya dengan cara yang tepat. Di sisi lain, Maya pulang ke apartemennya, hatinya campur aduk. Ia menyadari bahwa ia juga mulai memperhatikan Arga lebih dari biasanya. Namun ia masih ragu apakah hubungan ini bisa diterima, mengingat perbedaan status dan gosip yang beredar. Bab 6 ditutup dengan ketegangan emosional yang meningkat. Arga menyadari perasaannya dan ingin menyatakannya lebih jelas, sementara Maya mulai menyadari ketertarikannya, tetapi masih menjaga hati dan profesionalismenya. Ini adalah titik balik sebelum kejutan besar di depan semua orang yang akan terjadi di bab-bab berikutnya. Arga Pratama duduk di kantornya di lantai 20, menatap dokumen proyek yang sudah beres. Namun pikirannya sama sekali tidak fokus. Semua yang ada di benaknya hanyalah Maya. Aku tidak ingin lagi menyembunyikan perasaanku. Aku harus membuatnya jelas, dan cara terbaik adalah di depan semua orang, pikir Arga sambil meneguk kopi. Arga mulai merancang sebuah rencana besar. Ia ingin menyatakan cinta dan melamar Maya secara publik di kantor saat acara tahunan perusahaan. Bukan sekadar melamar, tapi juga ingin memberi pelajaran kepada gosip, wanita kaya yang iri, dan semua yang meragukan, cinta sejati tidak tergantung status atau kekayaan. Maya sendiri sedang sibuk menyiapkan laporan untuk acara kantor. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi titik balik hidupnya. Beberapa hari sebelum acara, Arga mulai melakukan persiapan. Memesan dekorasi sederhana tapi elegan untuk ruang utama. Memberikan kode kepada staf untuk menyiapkan musik romantis saat momen penting. Memastikan semua wanita kaya yang dulu iri berada di barisan penonton sehingga mereka melihat kejutan itu langsung. Arga bahkan berlatih ucapannya di depan cermin, memastikan kata-kata yang akan keluar tulus dan menyentuh hati Maya. Maya, aku mencintaimu bukan karena statusmu, tapi karena hatimu. Aku ingin kita bersama, selamanya. Hari acara pun tiba. Kantor penuh dengan karyawan dan tamu undangan. Semua mata tertuju pada panggung, termasuk mata Maya yang masih tidak menyadari apa yang akan terjadi. Acara dimulai seperti biasa, dengan presentasi proyek dan penghargaan karyawan. Namun saat tiba waktunya untuk sambutan CEO, Arga naik ke panggung, mengambil mikrofon, dan menatap seluruh staf. Hari ini bukan hanya tentang penghargaan karyawan atau proyek perusahaan, kata Arga. Ada sesuatu yang ingin kubagi, sesuatu yang penting bagiku. Maya merasa jantungnya berdetak kencang. Ia menatap Arga bingung. Arga melangkah ke tengah panggung, menatap langsung ke mata Maya. Semua orang ikut menatap mereka. Maya, sejak pertama kali aku melihatmu bekerja dengan tulus, tanpa peduli siapa aku atau seberapa besar kekayaanku, aku merasa hatiku berbeda. Aku menolak semua wanita kaya, semua yang hanya tertarik pada statusku. Tapi kamu membuatku ingin menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Maya, maukah kau menjadi bagian dari hidupku selamanya? Maukah kau menikah denganku? Hening sejenak. Seluruh ruangan terdiam, beberapa wanita kaya menahan napas, beberapa karyawan meneteskan air mata haru. Maya menatap Arga, matanya berkaca-kaca. Hatinya penuh campuran kaget, senang, dan terharu. Ia menunduk sebentar, lalu tersenyum lebar. Ya, aku mau, jawab Maya dengan suara lirih tapi pasti. Sorak-sorai meledak di ruangan. Karyawan bersorak, beberapa menangis haru. Arga tersenyum lega, meraih tangan Maya, dan membimbingnya ke tengah panggung. Wanita kaya yang dulu iri hanya bisa menatap dengan terkejut.
tidak ada kata yang bisa mereka ucapkan. Arga dan Maya membuktikan satu hal, cinta sejati bukan tentang kekayaan atau status, tapi ketulusan dan hati yang tulus. Momen itu terekam dalam memori semua orang di kantor. CEO yang dingin, menolak semua wanita kaya, kini melamar office girl sederhana di depan semua orang. Bab 7 ditutup dengan kejutan dan klimaks romansa. Hubungan Arga dan Maya resmi dimulai, diakui di depan semua orang, dan menjadi pembelajaran bagi semua orang di sekitar mereka. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, hari pelamaran Arga kepada Maya. Acara ini bukan hanya momen pribadi, tapi juga menjadi sorotan seluruh staf dan tamu undangan. Semua orang ingin melihat reaksi Maya, serta bagaimana CEO yang selama ini dingin itu menyatakan cintanya. Ruangan dipenuhi dekorasi elegan dengan nuansa hangat, bunga putih, lilin, dan lampu gantung lembut. Musik romantis mengalun pelan, menambah suasana yang magis. Maya duduk dengan gugup, memegang tangan ibunya yang menemani. Di sisi lain, Arga menatap Maya dengan tatapan lembut, namun tegas. Ia tahu semua orang menunggu, tapi hatinya hanya fokus pada satu orang, Maya. Hari ini, aku ingin semua orang tahu, pikir Arga. Aku tidak malu mengakui perasaanku. Maya adalah pilihanku, dan aku akan melindunginya selamanya. Acara dimulai dengan sambutan singkat dari direktur perusahaan. Setelah itu, Arga naik ke panggung, mengambil mikrofon, dan menatap seluruh ruangan. Selama ini banyak yang bertanya, kenapa aku menolak wanita kaya? Kenapa aku terlihat dingin dan tidak mudah jatuh cinta? Kata Arga, suaranya tenang tapi jelas terdengar. Jawabannya sederhana, aku menunggu seseorang yang tulus, yang tidak peduli pada status atau kekayaanku. Dan aku menemukannya, di sini, di hadapan kalian semua. Semua mata tertuju pada Maya, yang kini mulai merasa gugup namun terharu. Arga melangkah mendekatinya, menatap mata Maya dengan dalam. Maya, sejak pertama kali aku melihatmu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak hanya menghargai profesionalismu, tapi aku jatuh cinta padamu. Apakah kau mau menikah denganku? Suasana hening sesaat. Maya menutup mata, merasakan detak jantungnya yang kencang. Semua orang menunggu jawaban, beberapa karyawan menahan napas. Maya tersenyum dan menatap Arga. Ya, aku mau, ucapnya lirih tapi pasti. Sorak-sorai meledak. Beberapa staf menangis haru, beberapa menepuk tangan, dan beberapa wanita kaya yang dulu iri hanya bisa menunduk malu. Arga tersenyum lega, meraih tangan Maya, dan membimbingnya ke tengah panggung. Kau membuatku menjadi orang yang lebih baik, Maya. Aku ingin kita selalu bersama, kata Arga sambil menggenggam tangan Maya erat. Maya tersenyum, air matanya menetes. Aku juga merasa bahagia dan aman bersamamu, Arga. Setelah itu, Arga memberikan cincin pelamaran yang sederhana tapi elegan kepada Maya. Semua orang bersorak, sementara kamera dan ponsel merekam momen indah ini. Wanita kaya yang dulu iri hanya bisa menatap dengan terkejut. Tidak ada kata yang bisa mereka ucapkan. Arga dan Maya membuktikan satu hal, cinta sejati bukan soal kekayaan, tapi ketulusan hati. Bab 8 ditutup dengan keharuan dan kegembiraan. Arga dan Maya resmi bertunangan, diterima oleh semua orang di kantor, dan menjadi inspirasi bagi karyawan lain. Hubungan mereka kini diakui secara publik, menandai awal baru dalam hidup mereka. Setelah pelamarannya mengejutkan dan romantis itu, suasana di PT Arga Group berubah drastis. Gosip, yang sebelumnya berputar di antara karyawan, kini menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari.
Semua orang ingin membicarakan CEO tampan yang menolak wanita kaya tapi melamar office girl sederhana. Beberapa reaksi positif. Karyawan yang setia kepada Arga merasa bahagia dan terinspirasi. Beberapa staf baru merasa kagum karena melihat CEO yang biasanya dingin ternyata bisa sangat hangat dan tulus. Banyak rekan kerja yang sebelumnya skeptis mulai menghormati Maya karena ketulusan dan profesionalismenya terbukti. Namun, tidak semua reaksi menyenangkan. Beberapa wanita kaya yang dulu iri masih sulit menerima kenyataan. Mereka merasa kehilangan posisi favorit di mata Arga dan mencoba mencari cara untuk memprovokasi atau mengganggu. Aku tidak percaya dia memilih office girl itu, gumam Nadia sambil menatap Arga dan Maya dari kejauhan. Aku harus cari cara untuk membuktikan aku lebih pantas, bisik wanita lain, meski rencana itu akhirnya gagal karena Arga tegas menjaga Maya. Di rumah Arga, keluarganya juga bereaksi beragam. Ayahnya tersenyum bangga, merasa Arga membuat keputusan yang tepat. Ibunya awalnya kaget karena Maya bukan wanita kaya, tapi segera menerima karena melihat ketulusan dan integritas Maya. Beberapa kerabat skeptis tetap mempertanyakan perbedaan status, tapi Arga tegas menjawab. Aku memilih hati, bukan uang atau status. Maya adalah yang terbaik untukku. Media sosial kantor dan beberapa wartawan yang mengetahui kabar itu menyorot kisah Arga Maya sebagai kisah cinta yang inspiratif. Banyak komentar positif tentang keberanian Arga memilih cinta sejati dan tentang ketulusan Maya. Namun tentu saja, ada juga komentar negatif yang mencoba meremehkan Maya. Arga, sebagai CEO yang tegas, tidak membiarkan hal ini mengganggu kehidupan pribadinya. Ia menenangkan Maya. Jangan pedulikan komentar orang. Aku dan kamu tahu apa yang benar. Itu cukup. Maya merasa aman dan nyaman dengan kata-kata Arga. Ia menyadari bahwa dukungan Arga adalah kekuatan utama baginya menghadapi dunia luar. Dalam kantor, beberapa konflik minor muncul. Rekan kerja yang dulu iri mencoba menimbulkan gosip lagi, tapi karyawan lain dan Arga selalu menegaskan kebenaran dan integritas Maya. Beberapa proyek di kantor menjadi momen untuk memperlihatkan kemampuan Maya dan kerja sama tim. Arga selalu menegaskan pentingnya profesionalisme di tengah kisah asmara mereka. Seiring waktu, semua karyawan mulai menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. CEO dan office girl kini menjadi pasangan resmi. Gosip perlahan mereda, digantikan dengan rasa hormat terhadap keduanya. Bab 9 ditutup dengan Arga dan Maya duduk berdua di rooftop gedung kantor, menikmati pemandangan kota yang gemerlap. Kita berhasil melewati semua tekanan dan gosip, kata Maya sambil tersenyum. Ya, jawab Arga, menggenggam tangan Maya erat. Dan ini baru permulaan. Bersama, kita bisa menghadapi apapun. Momen itu menegaskan bahwa meski tantangan eksternal masih ada, cinta dan ketulusan mereka lebih kuat daripada gosip, iri hati, atau perbedaan status sosial. Beberapa bulan setelah pelamaran, kehidupan Arga Pratama dan Maya mulai menemukan ritme baru. Gosip dan tekanan yang sempat menghantui mereka kini mereda, digantikan dengan rasa hormat dan kekaguman dari karyawan serta orang-orang di sekitar mereka. Di kantor, suasana terasa lebih hangat. Karyawan yang dulu hanya bekerja karena kewajiban kini merasa terinspirasi oleh kisah cinta CEO dan office girl. Hubungan profesional tetap terjaga, tetapi senyum dan gestur kecil Arga untuk Maya menambah atmosfer positif di kantor. Maya semakin percaya diri, terbukti dalam setiap proyek yang ia tangani, mendapatkan penghargaan, dan dihormati oleh semua orang. Arga sendiri berubah menjadi lebih hangat dan terbuka. Keseriusan dan ketegasannya tetap ada, tapi kini ia juga menunjukkan sisi manusiawi dan perhatian yang tulus.
Banyak karyawan merasa nyaman mendekatinya karena melihat bagaimana ia menghargai orang lain, terutama Maya. Kehidupan pribadi mereka juga mulai harmonis. Arga dan Maya mulai merencanakan pernikahan, namun tetap sederhana dan elegan sesuai keinginan mereka berdua. Mereka belajar saling memahami, saling mendukung, dan menghadapi dunia luar bersama. Aku merasa hidupku lebih lengkap bersamamu, Maya, kata Arga suatu malam saat mereka duduk di balkon penthouse memandang gemerlap kota. Aku juga, Arga. Aku merasa aman dan bahagia, jawab Maya sambil tersenyum, menggenggam tangan Arga. Momen itu menjadi simbol kekuatan cinta mereka, sederhana tapi tulus, mampu menembus segala tekanan dan perbedaan sosial. Di sisi lain, beberapa wanita kaya yang dulu iri akhirnya menerima kenyataan. Mereka menyadari bahwa ketulusan dan kerja keras Maya adalah yang membuat Arga jatuh cinta, bukan kekayaan atau status. Bahkan beberapa dari mereka mulai menghormati Maya dan belajar dari keteguhan hatinya. Media juga menyorot kisah mereka sebagai inspirasi. Cinta sejati lebih berharga daripada kekayaan. Keberanian memilih hati sendiri akan selalu membawa kebahagiaan. Kesederhanaan dan ketulusan bisa mengalahkan intrik dan gosip. Dalam kantor, Arga dan Maya menjadi simbol inspirasi, kisah cinta yang mengubah budaya kerja. Karyawan lebih menghargai integritas dan ketulusan. Hubungan profesional tetap terjaga meski ada kisah asmara. Semua orang belajar bahwa cinta sejati bukan soal status, tapi hati yang tulus. Bab ini ditutup dengan adegan hangat. Arga dan Maya berjalan di taman kantor, tangan saling menggenggam, tersenyum pada karyawan yang menyapa mereka. Lampu senja menerangi wajah mereka, menandai akhir kisah perjuangan cinta, kebahagiaan, dan transformasi pribadi. Kita berhasil, Maya. Bersama, kita bisa menghadapi apapun, kata Arga. Ya, Arga, bersama selamanya, jawab Maya. Dan di situ, di hadapan seluruh dunia kecil mereka, kantor, teman, dan keluarga, kisah cinta CEO dan office girl sederhana berakhir bahagia, menginspirasi semua yang menyaksikannya. Cerita, CEO ini tolak semua wanita kaya, tapi melamar office girl di depan semua orang, berakhir dengan kisah cinta, kemenangan ketulusan, dan transformasi hidup yang memotivasi, menghibur, dan memberikan pelajaran tentang pentingnya integritas dan hati yang tulus.